Pemirsa, sang kreator TVRI Jawa Barat. Bagi sebagian orang menganggap keterbatasan fisik adalah hambatan untuk melakukan aktivitas dan juga kreativitas. Tapi hal itu ditepis oleh kreator kita kali ini, yakni Kang Adang, yang memberikan pelatihan kepada para disabilitas, yakni membuat kerajinan yang berbahan dasar dari bambu ini. Karyanya ini bahkan sudah dikenal ke mancanegara. Ingin tahu seperti apa karya yang luar biasa yang dibuat oleh Kang Adang dengan teman-teman disabilitas ini? Ikuti terus program Sang Kreator TVRI Jawa Barat bersama saya, Sri Wahyuni Rahma. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu lama, dan ketika berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga lain berdasarkan kesamaan hak. Lain halnya di Virage Awi Academy yang dipelopori oleh Kang Adang Muhyiddin yang biasa dipanggil Kang Adang. Kali ini, Virage Awi memfasilitasi para disabilitas yang terdiri dari Kabupaten Bandung, Kota Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat yang berkolaborasi dengan ID Survey menggagas adanya pemberdayaan kaum disabilitas dalam pengembangan diri mereka. Kali ini yang beruntung bisa mengikuti pelatihan dan pengembangan diri yaitu penyandang tunarungu dan tunadaksa untuk membuat beberapa benda fungsional seperti tumbler dan speaker flash disk yang berbahan dasar dari bambu. Nah, itu Kang Adang. Oke, damang. Ini lagi ada pelatihan. Ngobrol di sana itu yuk. Wah, ayo. Nah, pemirsa Sang Kreator, sekarang saya sudah bersama Kang Adang, kreator kita kali ini yang ternyata di rumahnya ini kebetulan sedang ada pelatihan untuk para disabilitas. Betul, ya. betul. Nah, di rumah Virage Awi. Ya. Virage Awi ini yang sudah tidak birek lagi mungkin ya, orang lain udah pada tahu, bahkan ini produknya katanya sudah ke luar negeri, bener nggak? Bener. Nah, saya mah kan pengen ngobrol-ngobrol dulu nih awalnya. Akang tergagas untuk membentuk Virage Awi ini tuh kayak gimana sih, Kang? Jadi berdirinya sih atau Virage Awi itu 2011. Jadi 12 tahun yang lalu. Itu sebenarnya bukan berdiri sih, tapi mulai saya belajar ke bambu. Kang Awinya baru belajar ke bambu itu tahun 2011. 2014, jadi selama 3 tahun setelah kita eksplor bambu itu jadi produk-produk, baru 2014 berani menjual. Oh, jadi selama 3 tahun itu belajar, masih iseng-iseng aja belajar, lalu setelah itu baru mulai nih memberanikan diri hingga sekarang sudah mulai maju gitu ya Kang ya. Nah, untuk produknya sendiri dulu yang Akang buat itu produk apa? Alat musik. Alat musik. Jadi kan dulu kalau saya kan pengen yang pengen sesuatu yang beda ya Teh. Jadi waktu yang pertama kita bikin itu biola. Biola bambu. Kan kalau biola biasanya dari kayu, dari fiber gitu kan. Kita buat dari bambu dan itu belum ada dimanapun, bukan di Indonesia, di dunia. Baru kita yang punya. Alat musik dari bambu pertama yang ada di dunia dibuat oleh Kang Adang, orang Bandung. Orang Bandung aslinya Kang Teh? Bandung. Orang Bandung. Bahkan ini produknya sudah sampai terkenal di luar negeri. Di luar negeri. Kang, untuk awal mula nih pemasaran dulu, kan orang lain pasti merasa, nah sih aneh gitu ya, bikin alat musik dari bambu, emang bunyinya sama. Nah, awal mula Akang memperkenalkan ke orang-orang untuk biar percaya nih dengan produk Akang gimana? Iya, nah ini pentingnya media. Inilah TVRI ya, pentingnya TVRI, pentingnya media. Jadi tahun 2012 itu kebetulan dengan salah satu media ya, meliput kami. Ya, meliput Virage Awi. Nah, dari situ kebetulan streaming juga, YouTube juga keluar kan. Nah, dari luar yang pertama kali mengundang itu dari luar negeri, bukan dari Indonesia.
Justru viralnya itu awalnya malah ke luar negeri. Keluar negeri, baru di tahun 2016 baru Indonesia tahu, oh ini buatan Indonesia. Oh, ternyata ada karya anak bangsa yang sudah dikenal di dunia. Kenapa sama kita belum dilirik? Nah, hingga sampai saat inilah mulai berkembang dan juga maju. Nah, terus sekarang berarti udah berapa tahun nih, Kang? Kalau mulai dari awal belajar ya 2011 berarti 12 tahun. Kalau mulai menjualnya itu udah 9 tahun. Oh, keren banget. Terus ini pelatihannya, mereka ini diajarkan bikin apa nih di sini, Kang? Jadi kita kalau kerajinan bambu kita ada tumbler, kebetulan best sellernya ya. Yang banyak itu tumbler bambu, itu kemudian kita buat speaker Bluetooth dari bambu kemasannya ya, luarnya itu kemudian kita buat toples. Kemudian kalau misalnya kuliner itu ke makanan ringan, dan kita ajarkan juga kemasannya. Perizinan pun kita bantu mereka. Oke, jadi tentunya ini outputnya ini ke depannya agar para difabel ini bisa mandiri, bisa mencari uang sendiri, tidak dipandang sebelah mata. Benar. Nah, pemirsa Sang Kreator, bincang-bincang kita dengan Kang Adang tidak akan cukup sampai sini. Kang Adang masih akan mengajak kita untuk melihat bagaimana ini keseruan pelatihan rekan-rekan difabel ini menggali kreativitasnya agar bisa bermanfaat untuk orang lain. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sang Kreator. Adu PC boleh, adu PC boleh. Kalau adu jotos itu tidak boleh. Beri saran boleh, beri kritik boleh. Kalau money politik itu tidak boleh. Yuni Sara nyanyi, oke. Yuni Sara nari, oke. Tapi menyebar sara tidak oke. Sarapan bubur ayam oke. Sarapan nasi kuning oke. Sarapan berita sara tetap tidak oke. Hindarilah hoax, jaga sportivitas, jadilah masyarakat cerdas. Hindarilah hoax, jaga sportivitas, agar pemilu ini berkualitas. Agar pemilu ini berkualitas. Mereka dilatih dan dididik oleh Kang Adang dan timnya agar bisa menghasilkan satu karya yang unik, menarik, bahkan dibutuhkan oleh masyarakat. Seperti tumbler yang dibungkus dengan bambu-bambu kreasi karya disabilitas. Bambu gelondongan dibelah, dibersihkan, bahkan diukir sesuai tumbler yang akan dibungkus. Di bawah pimpinan Kang Adang Muhyiddin selaku ownernya, para disabilitas begitu antusias mengikuti pelatihan pengembangan diri ini. Kang Adang kali ini berkolaborasi dengan salah satu BUMN yakni ID Survey yang merupakan jasa survei yang terdiri dari PT BKI Persero selaku lead holding dan dua entitas lainnya PT Sukovindo dan PT Surveyor
Jadi ini adalah program kolaborasi yang tadi kami sampaikan bahwa ini adalah program kolaborasi ID Survey, di mana kami concern terhadap pembinaan untuk kemandirian ekonomi dari rekan-rekan disabilitas, bahwa itu sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang merupakan pilar utama SDGs yang kita akan laksanakan. Salah satunya adalah kemandirian ekonomi, bukan hanya tujuan pembangunan lingkungan sosial dan tata kelola, dan khusus ke ekonomi kami hadir sebagai bentuk komitmen untuk melaksanakan bantuan dalam arti kegiatan pembinaan agar rekan-rekan disabilitas dapat memiliki kemampuan untuk kemandirian untuk meningkatkan ekonomi mereka masing-masing. Dan jujur saja ini adalah merupakan kolaborasi juga dengan Virage Awi dan khusus ke Bapak Kang Adang yang memberikan inisiasi program, sehingga kami tergugah dalam artian salah satu sektor disabilitas dan persamaan gender itu adalah merupakan tujuan dari program TJSL kami. Teh ini pembuatan apa? Apa ini? Speaker. Speaker, covernya. Kang. Assalamualaikum, Kang. Apa kabar? Baik ya. Oke, jadi ini Kang Adang sedang pelatihan pembuatan speaker. Iya, covernya. Covernya dari bambu. Oke, jadi musik box kayak gitu ya? Betul. Oke, boleh diperlihatkan nggak? Ini akan siapa ini? Hah? Kang Nardi, cik lihat akang, karya akang diperlihatkan kepada pemirsa sang kreator. Nih, ini karya Kang Nardi. Ini akang sulit gak bikin ini, Kang? Lumayan ditekuni gitu ya. Nah, Kang, kesan-kesan nih apa yang mendapatkan pelatihan seperti ini dari Kang Adang kayak gimana sih, Kang? Bermanfaat sekali. Teman-teman, terutama teman-teman disabilitas yang belum punya mata pencarian mungkin ya. Di sini tempatnya baru belajar, cari pengalaman. Setelah cari pengalaman mungkin baru dapat cuan mungkin ya. Mantap. Terus nih, Kang rencananya setelah mendapatkan pelatihan dari sini, kedepannya mau ngapain? Tetap terus belajar dulu sampai mahir gitu ya. Terus insya Allah kalau misalkan ada rezeki, ada peluang bikin usaha sendiri gitu ya, yang bisa jadi mitra Bapak. Siap. Nah, untuk kedepannya nih rencana akan menggait siapa lagi untuk memberikan pelatihan, memberdayakan teman-teman disabilitas ini? Ya, yang pastinya beberapa BUMN, dan kami juga ini bukan di sini aja ya. Jadi yang menjadi mitra, jadi mereka pun nanti kalau misalkan sudah bisa, sudah mahir, sudah bisa produk sendiri, produknya itu dibeli oleh kami. Jadi kita jualkan juga produk mereka lewat kami. Dengan brand akang? Dengan brand, kalau misalkan kayak TVRI ya, mau pesen nih. Ada misalkan pakai TVRI, kita buat souvenir TVRI. Ya mudah-mudahan bisa pesen. Amin, doain aja ya. Semoga dengan tayangan ini nih bisa menggait para pemirsa juga gitu ya, perusahaan-perusahaan yang akan mengadakan acara bikin souvenir di sini. Hasil dari penyandang disabilitas. Ini tuh pelatihan pertama ataukah sebelumnya juga pernah ada pelatihan? Sebelumnya ada, ini kita udah kedua kali ya kalau difabel. Kita juga selain difabel kita ke anak jalanan, terus ke ibu-ibu PKK aja seperti itu. Tapi mulai 2022 mungkin sampai ya kita lihat nanti ke depannya itu pelatihan untuk fokus ke difabel. Oke, jadi sebenarnya ini bukan pertama kali nih Kang Adang mengadakan pelatihan. Jadi sebelum-sebelumnya juga sudah mengadakan pelatihan, mengajak teman-teman yang lain agar bisa terus berkarya. Boleh disebut ini berapa hari pelatihannya? 3 hari. 3 hari. Dan mereka nginep di sini. Jadi Akang juga menyediakan fasilitas nginepnya, akomodasinya, makannya juga. Keren. Mesinnya juga dikasih. Nah, mungkin untuk kedepannya nih, kalau misalkan ada mitra lagi atau teman-teman dari BUMN yang ingin
mengajak bekerja sama. Kira-kira harapannya apa nih yang belum bisa terfasilitasi gitu? Ya, kami ini kan sebagai dasar ya. Untuk yang kerajinan bambu ini hanya dasar, itu ada lanjutannya. Itu sementara yang mereka gunakan untuk saat ini hanya pengamplasan halus aja. Itu ada berikutnya. Makanya mudah-mudahan BUMN yang lain bisa support juga kami, bukan hanya untuk yang dasar, lanjutan juga, dan mudah-mudahan supportnya bukan hanya akomodasi ya yang tadi bilang, mesinnya pun itu yang paling penting, modal usaha. Modal usaha juga, betul banget. Nah ini kita kembali lagi ke karya Kang Adang ini nih. Ini kan semuanya dari bambu nih. Betul. Akang mendapatkan bahan utamanya ini dari mana sih, Kang? Itu karena kan varietas bambu di dunia itu di Indonesia banyaknya, ya. Apalagi di Bandung itu banyak sekali jenis bambu. Terus jenis bambu apa yang dimanfaatkan? Semua bambu bisa kita manfaatkan. Oke. Nah rata-rata kalau yang di sini ini untuk tumbler sendiri ini jenis bambu apa? Itu bambu tali. Bambu tali. Itu banyak di daerah-daerah Bandung banyak. Jadi nggak sulit ya untuk mendapatkan bahan utamanya. Ya, tinggal kita bisa berkreativitas aja. Betul. Gitu. Pokoknya jangan mempersulit diri, Teh. Nah, betul. Ini bagaimana caranya bisa mendapatkan cuan-cuan gitu. Itu. Nah, Adang tadi Kang Adang juga sempat membicarakan bahwa yang ada pelatihan di sini bukan hanya yang pria-prianya saja yang ganteng-ganteng, ada juga ibu-ibu yang cantik. Nah, kalau ibu-ibu yang cantik di mana? Itu ada di belakang, di workshop satu lagi. Mau ngajak saya ke sana? Ayo. Nah, pemirsa, Kang Adang setelah ini mau ngajak kita untuk melihat ibu-ibu juga yang diberikan pelatihan di tempat ini. Untuk kita jangan kemana, tetap di Sang Teater. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Peristiwa terjadi di mana saja dan kapan saja. Di sekitar kita, peristiwa bergulir setiap hari di seluruh wilayah Jawa Barat. Kami merangkum setiap peristiwa yang terjadi, mengemasnya ke dalam bentuk informasi teraktual dan terkini. Jawa Barat hari ini menyajikan laporan termutakhir pada layar kaca Anda. Setiap hari hanya di TVRI Jawa Barat. Kamera standby. 3, 2, 1, silakan. Kang Adang selaku yang punya Virage Awi Indonesia sebagai fasilitator guna membantu masyarakat yang ingin berwirausaha. Dan kali ini pun di Virage Awi, para disabilitas yang perempuannya mendapatkan hak yang sama. Hanya berbeda garapan saja. Mereka dilatih di bidang kuliner, salah satunya membuat pastel yang isiannya dari abon dan juga rebung. Mereka berdaya guna, menghasilkan satu karya dan diarahkan bisa memproduksi di rumahnya masing-masing. Ya, Tasri nih, ibu-ibunya. Cantik-cantiknya, tadi yang ganteng-gantengnya di depan. Assalamualaikum ibu-ibu. Apa kabar yang cantik-cantik? Alhamdulillah baik. Ini teh lagi bikin apa ibu-ibu teh? Pastel sama Olahan rebung. Olahan rebung. Ini ibu siapa ini teh? Dian. Ibu Dian. Bu Dian ikut pelatihan di sini sengaja dapat informasinya dari mana nih Bu Dian? Dari Kang Kuswara. Dari Kang Kuswara. Iya. Siapa itu teh Kang Kuswara?
suami. Si Bebeb. Bebeb. Ya, si Bebeb Kang Kesuara. Nah, terus kenapa Teh Dian tertarik untuk ikut pelatihan ini? Karena ingin belajar. Ingin belajar. Dan ingin juga mengembangkan kalau udah tahu ilmunya. Oke, jadi rencana setelah ikut pelatihan ini kalau sudah bisa memanfaatkan ilmunya untuk bikin usaha sendiri. Oke, ini ada produknya apa aja? Cik lihat. Ini ada pangsit. Bahan utama dari itu rebung. Oh, rebung. Pemirsa tahu nggak rebung? Kalau kata orang Sunda mah iwung. Iwung. Nah, betul ya ibu-ibu. Iya, betul. Terus ini ada sistik. Dari sistik. Terus itu ada pastelnya. Pastelnya juga ada. Jadi keren ya di sini Teh Kang Adang. Apa ya namanya? Yang bahan utama bambunya tadi sama Kang Adang dibikin untuk kerajinan tangan. Iya. Terus yang bahan dari bambunya yang lain rebungnya dibuat olahan makanan. Betul. Nah, kalau misalkan orang-orang yang enggak terlalu suka dengan rebung itu kesannya tuh pahit gitu ya. Tapi kalau misalkan sudah dibuat olahan seperti ini pasti rasanya enak. Lagi dicoba. Bayar ya. Silakan coba. Kita coba ini pastelnya nih pemirsa. Mantap. Kang Adang, ini rencananya setelah ibu-ibu ini diberikan pelatihan, next stepnya akan ada apa-apa kan nanti diarahkan untuk misalkan label halalnya, betul. Terus misalkan hakinya atau seperti apa nih? Jadi ini kan untuk yang produksinya hanya sampai hari ini ya, hari kedua. Hari ketiganya besok belajar tentang kemasan. Kemasan, terus kita juga akan bikinkan NIB, PIRT, dan sertifikat halnya akan kita urus. Itu terus mesin kemasannya dikasihkan juga. Iya, jadi udah tinggal produksi aja lah. Tinggal produksi lagi aja. Produksi di rumah. Terus kalau misalkan nggak jualan juga bisa dicemilin sendiri. Nah, kemudian harapan kedepannya nih dengan sudah melakukannya kegiatan pelatihan ini seperti apa nih untuk Ibu Dian pribadi dan juga teman-teman yang ada di sini? Kalau saya sih pengennya lebih maju lagi gitu ya, biar kita kembangkan ini. Betul. Gitu. Biar orang-orang pada tahu kalau ini tuh bahannya dari rebung gitu. Dari rebung. Ya kan orang-orang kan gak ada yang tahu kalau rebung itu bisa dibikin sistik, bisa dibikin pangsit, bisa dibikin pastel. Dan siapa tahu kedepannya ada olahan-olahan yang lainnya gitu ya, inovasinya. Misalkan ada bolu rebung gitu ya. Betul. Pokoknya tetap berkreativitas ya Bu ya, karena tidak ada batasan untuk berkreativitas. Kang Adang yang mempunyai Virage Awi ini mewadahi para disabilitas tidak hanya dalam karya pembuatan alat-alat fungsional seperti tumbler dan speaker flash disk saja. Mereka juga bisa mendapatkan bantuan mesin-mesin buat produksi kerajinan bambu seperti amplas duduk, mesin bor duduk, bubut, dan juga peralatan manual golok, gergaji, pisau raut, dan yang lainnya. Kang Adang membuka kerjasama dengan siapa saja, yang penting ada kemauan untuk belajar. Di workshop Kang Adang yang lebih dahulu membuat alat-alat musik yang berbahan dasar dari bambu, dengan mudah bisa membuat betah para disabilitas untuk berkreasi di dunia musik dan juga tarik suara. Mereka sudah tidak canggung lagi memainkan alat musik dari bambu dan bernyanyi di sela-sela rehatnya mereka dalam pengembangan dirinya. Keren, luar biasa, mantap. Ini bukti nyata karya-karya Akang itu. Mantap. Akang pengen tahu dong, ada perbedaan nggak? Apa sih memainkan musik pakai alat musik yang dari bambu dengan yang biasanya? Beda dong. Nah, bedanya gimana, Cik? Lebih bangga. Lebih bangga. Tapi sama aja gitu cara maininnya? Sama aja. Sama aja gitu ya.
cara nekennya sama. Sama aja. Cuma perasaan lebih bangga. Lebih bangga aja. Wih, keren, mantap. Luar biasa. Sama Akang juga menabuhnya lebih bangga gitu ya. Lebih beda. Oh, sensasi. Lebih Indonesia banget gitu ya. Oke, Kang Adang, kita sambil ngobrol-ngobrol lagi aja yuk, Bang. Yuk. Nah, pemirsa sang kreator, sekarang Kang Adang sudah mengajak saya nih memperlihatkan karyanya ini. Ini sebenarnya yang menjadi ikonnya ya, Kang ya? Iya. Ketika awal mula terbentuknya Virage Awi ini. Betul. Nah, boleh diceritakan nih Kang, ini karya-karya Akang ini sekarang sudah jauh kemana terbangnya? Jadi yang terjauh itu ya pasti Eropa ya. Jadi kita pernah juga ke Frankfurt, Jerman, itu Rumania juga, itu kalau Asia, ASEAN-nya ya, itu yang terbesar Malaysia. Oke, jadi yang dibawa adalah karya alat musik ini, Betul, bambu alat musik. ini. Bahkan Akang katanya sudah mendapatkan penghargaan dari Muri dan juga dari Ori sebagai pelopor pembuat alat musik bambu betul. pertama di Indonesia. Pertama di Indonesia. Keren ya. Bukan ecek-ecek lagi, sudah terbukti nyata dengan mendapatkannya penghargaan. Lalu prestasi apa lagi nih yang sudah Akang dapatkan dari mulai 2011 ya? 2011 sampai dengan sekarang 2023. Iya. Dari membawa bambu loh Kang. Yang kata orang lain mah teu sapira. Ya benar. Kalau ya tadi selain Muri dan Ori juga kita juga mendapatkan beberapa penghargaan mulai dari tingkat lokal ya, Provinsi Jawa Barat itu Anugerah Inovasi Jawa Barat itu dari Gubernur. Kemudian yang berkesan kami mendapatkan penghargaan dari luar negeri, dari Malaysia, ya, terus dari India sebagai produk inovatif. Bukan hanya di Indonesia, tapi di Jadi sebenarnya ini sudah menginspirasi bukan hanya warga lokal Indonesia saja, menginspirasi juga orang-orang yang ada di dunia gitu ya. Wih, keren pisan ini Kang Adang teh. Nah Kang Adang, ini kan prestasi sudah banyak dicapai nih sama Kang Adang. Kira-kira kedepannya pengen ada gagasan apa lagi sih yang Akang buat gitu? Pelatihan sudah dilaksanakan nih dengan para difabel. Kira-kira goals apa lagi yang pengen Akang dapatkan? Ya khususnya untuk yang selain yang tadi ya difabel ya, pengen mengangkat kemandirian juga untuk ke depan untuk yang pribadi atau Virage Awinya ya. Kami ingin membuat suatu simfoni bambu orkestra. Wih, itu keren. yang pertama di dunia ya. Simfoni bambu orkestra. Jadi saya berpikir sih lagu-lagu Beethoven, Mozart menggunakan ini alat musik bambu semua. Tentu saja tidak mudah ya Kang ketika merintis usaha dari 2011 sampai dengan sekarang bisa bertahan, mengajak orang-orang lain juga untuk merasakan manfaatnya dari Akang nih. Motivasi nih untuk teman-teman yang ingin mulai bekerja, berkarya hingga bisa bertahan, apa nih motivasi dari Akang? Ya kan biasanya kalau orang-orang mau usaha seru banyak drama ya Teh. Banyak drama, modal, nggak punya kemampuan, nggak punya, makanya kami buktikan di sini saya ya terutama nggak bisa main alat musik tapi bisa buat alat musik. Itu kan. Terus kami nggak ada tentang manajemen dan mereka nggak bisa bahasa Inggris Teh. Ya, tapi tanya berapa kali ke luar negeri, berapa negara yang bisa yang mereka kunjungi. Jadi kekurangan jadikan sebagai kelemahan, tapi kekurangan harus dijadikan kelebihan. Wih, keren. Ajakan nih untuk teman-teman untuk berkarya, terus berinovasi dan berkreativitas. Betul. Ajakan sekali lagi dong. Ayo dong. Khususnya anak-anak muda nih yang anak mau muda. mageran gitu, males-malesan. Ya anak muda ya. Saya yang udah lumayan umurnya, makanya mumpung masih muda, ayo manfaatkan waktu. Jadi jangan berpikir, jangan buat drama-drama kalau mau usaha. Ya. Jadi kekurangan jangan dijadikan sebagai kelemahan, tapi kekurangan harus dijadikan kelebihan. Karena dari kekurangan menjadi suatu hal yang ekonominya bakal meningkat. Oh, jangan ada drama ketika ingin mulai berkarya. Jangan jadikan kelemahan sebagai kekurangan kita. Justru kekurangan ini menjadi kekuatan kita untuk terus berkarya dan bermanfaat bagi orang lain. Ingat itu guys. Nah, sekian saja sang kreator kita kali ini bersama Kang Adang. Semoga bisa menginspirasi Anda semua yang menyaksikan. Sampai jumpa di sang kreator berikutnya. Yuk main lagi Kang. Yang tadi gaskeun.